Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan menarik matanya. Dengan tingkat kultivasinya, dia jelas merasakan fluktuasi. Seseorang telah menggunakan mantra Dao untuk mengunci padanya. Sepertinya saya kembali telah menarik perhatian banyak orang. Itu bagus juga, Wang Lin mengungkapkan senyum. Saat ini ia memiliki kekuatan untuk menghadapi segalanya. Bahkan jika orang lain tahu tentang kepulangannya, itu tidak masalah baginya. Wang Lin dengan percaya diri berjalan maju. Dia tidak cepat atau lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya, dia melintasi jarak yang tak terukur saat dia berjalan melalui sistem bintang yang dikenalnya ini. Ada sekelompok hampir 100 pembudidaya terbang melalui sistem bintang di kejauhan sebelum Wang Lin. Mereka memegang benang seperti sutra yang melilit planet budidaya. Ada seorang pria parubaya di antara para pembudidaya ini. Matanya seperti kilat dan dia memiliki kultivasi nirvana cleanser puncak. Dia memancarkan rasa keagungan, terutama matanya yang bersinar terang. Pencahayaan melengkung di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih bermartabat. Kalian semua, perhatikan dan terapkan kekuatan sekaligus untuk tidak merusak planet budidaya. Kalau tidak, kesalahan dari Thunder Celestial Temple akan menjadi kekhawatiran kita yang paling sedikit. Jika persiapan pertempuran terpengaruh, kita semua bisa pulang ke budidaya pintu tertutup. Suara pria parubaya ini seperti guntur, menyebar ke telinga para penggarap ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tersenyum. Zhan Conlie, tidak apa-apa jika kita pergi ke budidaya pintu tertutup, tapi kau adalah pemimpin generasi keluarga Zhan ini. Bagaimana nenek moyangmu membiarkanmu pergi ke budidaya pintu tertutup? Semua orang menggunakan energi asal mereka untuk perlahan-lahan menarik planet ini dari orbitnya. Planet ini perlahan-lahan diseret ke depan. Pria parubaya itu adalah Zhan Conlie. Dia juga memiliki garis tipis di tangannya dan sedang menarik planet ini. Dia tertawa. Hal ini ditetapkan oleh leluhur Alheaven kami, Master Lufu, dan orang-orang dari 3 sistem bintang lainnya. Saya juga tidak tahu banyak. Jika ada berita, saya akan menceritakan semuanya. Apa terburu-buru? Ketika Tuan Lufu disebutkan, mata para pembudidaya ini menjadi penuh semangat. Mereka hanya belajar tentang Guru Lufu dalam beberapa tahun terakhir. Di mata mereka, Tuan Lufu adalah eksistensi terkuat di Alheaven. Selama Master Lufu ada, Alheaven akan ada selamanya. Melihat orang-orang di sekitarnya, Zhan Conlie mendesah dalam hatinya. Meskipun ada rasa hormat di matanya, tidak ada semangat. Seolah-olah semua semangatnya telah diambil oleh seseorang sejak lama. Dia pernah memiliki tatapan kuat yang dimiliki semua orang ini. Selama orang itu mengatakannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Semangat orang itu belum hilang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, semakin dia mengerti, semakin kuat semangat itu. Tapi di mana dia sekarang? Ada jejak kenangan yang tersembunyi di matanya. Dia sering memikirkan masa lalu. Orang yang telah melewati Alheaven tidak hanya memengaruhinya, tetapi juga Seng Hong Hu. Memikirkan Seng Hong Hu, dia mendengus dingin. Selama bertahun-tahun, Seng Hong Hu selalu menentangnya, dan keduanya sering saling berhadapan. 100 pembudidaya ini perlahan terbang maju dan terbang lebih cepat dan lebih cepat. Mereka maju melalui sistem bintang. Sesaat kemudian, sosok putih perlahan berjalan dari kejauhan di depan para pembudidaya ini. Setelah melihat mereka, sosok itu berhenti dan diam-diam menatap mereka. Penampilan pria berbaju putih menarik perhatian para pembudidaya ini, terutama Zhan Conlie. Matanya menyipit, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa orang putih ini. Sedikit aneh, semuanya, hati-hati. Zhan Conlie tiba di depan dan menyebarkan akalnya. Kedua belah pihak semakin dekat dan dekat, tetapi pria putih tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menyaksikan ketika mereka melewatinya. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat penampilannya. Seolah-olah semua tatapan akan terdistorsi ketika mereka melihat ke arahnya. Seolah-olah dia berdiri di atas pusaran hitam yang bisa melahap segalanya. Tidak sampai 100 pembudidaya telah menarik planet ini melewati orang berpakaian putih yang mereka semua santai. Kultivasi orang itu tidak sederhana.
Dari penampilannya, dia seharusnya bukan seseorang dari Alhaven. Saat ini penghalang antara sistem 4 bintang terbuka. Selama mereka tahu jalannya, mereka dapat melakukan perjalanan sesuai keinginan mereka. Orang itu harus dari sistem bintang lain. Ketika mereka berangsur-angsur pergi, Zan Conlie berbalik dan menatap pria berkulit putih yang masih menatapnya. Dia mengerutkan kening. Orang ini, rasanya samar-samar familiar. Wang Lin menatap kelompok pembudidaya di depannya dan menatap Zan Conlie. Dia mengingat masa lalu. Zan Conlie tampak sedikit lebih tua dari sebelumnya. Saat itu, di kolam guntur, Zan Conlie jelas memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi. Namun, setelah terkejut dari ketika dia memahami sepotong asal guntur, Zan Conlie ingin menjadi pelayannya. Wang Lin tersenyum saat memikirkan hal ini. Untuk dapat melihat seorang teman lama adalah berkat besar dalam hidup. Wang Lin tersenyum ketika dia berjalan ke kejauhan. Dia sangat bahagia. Wang Lin bergerak semakin jauh. Jarak di antara mereka hampir tak ada habisnya. Zan Conlie mengerutkan kening dan bahkan tidak bisa mendengar kata-kata para pembudidaya di sekitarnya. Dia melihat orang berbaju putih menghilang di depan matanya. Perasaan keakraban itu melekat di hatinya. Sangat akrab. Zan Conlie berbalik dan terbang dengan para pembudidaya lainnya. Namun, ia terus mencari hatinya. Dari mana perasaan familiar itu berasal? Orang berkulit putih terus muncul di benaknya. Rambut putih itu muncul berulang-ulang di benaknya. Aku pasti pernah bertemu orang itu sebelumnya. Zan Conlie menggosok alisnya, tetapi tangannya tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, sosok putih secara bertahap menjadi satu dengan orang di ingatannya. Kedua sosok itu perlahan tumpang tindih, dan pada saat itu, seolah-olah 100.000 baut guntur meledak di benaknya. Tubuhnya bergetar. Ada rasa tidak percaya di matanya dan tanpa sadar dia berbalik. Wajahnya memerah dan matanya melebar. Setelah beberapa saat kesurupan, dia bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Itu dia. Tanpa ragu-ragu, Zan Conlie maju ke depan seperti sambaran guntur menuju kemana Wang Lin pergi. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan hampir 100 pembudidaya di sekitarnya. Zan Conlie menggunakan hampir kecepatan penuhnya untuk melintasi sistem bintang. Namun, bintang-bintang itu luas sebelum dia dan sosok Wang Lin hilang. Zan Conlie hanya berhenti setelah waktu yang lama. Dia mengungkapkan ekspresi pahit. Kenapa kamu tidak memanggilku? Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Zan Conlie membungkuk sedikit lalu pergi. Planet Dongling, tempat paling misterius di Alhaven. Wang Lin pernah mendengar desas-desus tentang tempat ini di masa lalu. Planet ini tidak memiliki posisi tetap tetapi perlahan-lahan melayang di bagian timur Alhaven. Bahkan jika Anda berada di tahap Nirvana Satera, itu adalah tugas yang sangat sulit untuk menemukan planet Dongling. Namun, ini tidak termasuk Wang Lin. Pada saat ini, di bagian timur luas Alhaven, ada planet budidaya mengejutkan yang perlahan mengambang. Lubang-lubang itu nyaris tidak terlihat di seluruh planet ini. Planet ini memancarkan cahaya kuning gelap dan memancarkan tekanan kuat. Planet ini tidak dengan sendirinya, ada lusinan planet budidaya yang lebih kecil yang mengorbitnya. Mereka bergerak bersama dengan planet Dongling. Kilatan cahaya formasi menghubungkan planet-planet kecil dengan planet Dongling. Dari kejauhan, itu tampak seperti jaring raksasa. Pada saat ini, formasi di planet Dongling benar-benar aktif, menyebabkan bunyi gema bergema di seluruh sistem bintang. Seseorang bisa samar-samar melihat bahwa ada kilatan cahaya pedang pada puluhan planet kecil itu. Ada banyak pembudidaya dengan cepat menambahkan formasi pada mereka untuk meningkatkan kekuatan pertahanan planet Dongling. Suasana tegang dapat dengan jelas dirasakan dari ekspresi suram dari ribuan pembudidaya ini. Tak satu pun dari pembudidaya berbicara, mereka semua sibuk meletakkan formasi. Kemudian mereka mengaktifkan semua formasi yang ditempatkan di lusinan planet ini. Ada 3 lelaki tua duduk di mata formasi di dalam masing-masing planet ini. Ada hampir 100 dari mereka, dan masing-masing mengeluarkan aura kuno. Mereka adalah orang-orang yang telah hidup terlalu lama dan tidak mau keluar begitu saja. Namun, mereka tidak punya pilihan selain keluar sekarang. Perwakilan keluarga Xiang Yundong, telah kembali dengan berita mengerikan. Wang Lin, yang vitalitasnya dicuri oleh leluhur,
telah kembali dengan kekuatan yang cukup untuk membuat Master Luffy khawatir. Berita ini mengguncang seluruh keluarga Xiang. Setelah merenung sejenak, kepala keluarga dan kepala sesepuh saat ini segera mengeluarkan Dongling Blood Order. Keluarga Xiang adalah penguasa rahasia planet Dongling, tetapi mereka jarang menunjukkan wajah mereka. Bahkan para pembudidaya Alhaven tidak tahu ini, mereka hanya tahu bahwa ada 3 keluarga besar di planet Dongling. Su, Lu, Liu. Keluarga Su menghasilkan banyak dewa pembantaian dan sangat terkenal. Hanya menyebutkan nama mereka sudah cukup untuk membuat satu gemetar. Ada juga keluarga Lu. Meskipun tidak setenar keluarga Su, mereka sangat pandai dalam pembatasan. Namun, mereka tidak memiliki warisan salah satu dari 4 batasan kuno yang besar, seperti keluarga Liyuan, tetapi mereka memiliki banyak jenius yang fasih dalam batasan. Semua formasi di planet Dongling telah ditempatkan oleh keluarga Lu. Terakhir, keluarga Liu menjadi terkenal karena mengembangkan harta sihir. Mantra 9 darah boneka mereka adalah perpaduan yang mengejutkan dari mantra dan harta sihir. Rumor mengatakan bahwa sejak diciptakan, itu hanya digunakan sekali. Namun, satu kali digunakan itu memadamkan hampir semua kehidupan di bagian timur Alhaven seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ketiga keluarga besar ini terus-menerus bertengkar satu sama lain, menggunakan metode kejam ini untuk menjaga vitalitas keluarga mereka. Namun, hanya beberapa monster tua yang tahu bahwa sebenarnya, Su, Lu, dan Liu hanyalah cabang dari keluarga Xiang. Keluarga Xiang adalah keluarga terkuat dalam sistem bintang Alhaven. Mereka bahkan bisa menandingi Thunder Celestial Temple, dan Thunder Celestial Temple akan dirugikan. Tentu saja, ini dengan alasan tidak termasuk Tuan Luffy. Keluarga Xiang seperti raksasa tidur. Saat mereka terbangun, mereka akan mengguncang seluruh sistem bintang Alhaven. Karena itulah Xian Yundong, yang merupakan perwakilan dari keluarga Xiang, terpilih sebagai salah satu dari 4 orang yang mempelajari mantra Dao dari Guru Luffy meskipun ia jelas kurang berkultivasi. Ketiga keluarga di planet Dongling dimobilisasi di bawah perintah darah dari keluarga Xiang. Pada saat ini, seluruh planet siap untuk berperang. Bumi berwarna merah gelap seolah-olah telah direndam dalam darah sejak zaman kuno. Bau darah sudah lama melekat di sini. Mungkin karena bau darah terlalu kuat, seluruh area mengeluarkan aura tirani. Bumi bergetar dan suara orang di dalam peti mati bergema. Setelah mendengar kata-kata leluhur, mereka merasa lega. Setelah mendengar berita yang dibawa Xiang Yundong, mereka terkejut, tetapi leluhur itu surga bagi mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka, termasuk leluhur keluarga Xiang, yang memperhatikan bahwa sosok berwarna putih telah muncul di wilayah ini dan sedang menuju ke arah planet Dongling. Wang Lin telah tiba. Wang Lin memandangi planet Dongling, yang tertutupi oleh formasi dan lusinan planet kecil di sekitarnya. Dia ingat kembali ketika dia datang ke sini dengan King Sui dan Xiang Yundong, semua harapan yang dia miliki saat itu. Mata Wang Lin secara bertahap menjadi sangat dingin. Wang Lin berdiri ratusan ribu kaki jauhnya dari planet Dongling. Dia menatap planet yang beberapa kali lebih besar dari planet Tianyun. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia dipenuhi dengan harapan untuk membangkitkan Ling Wuan ketika dia datang dari aliansi. Wang Lin ingin tahu penyebab semua ini. Mengapa leluhur keluarga Xiang membohonginya untuk mencuri semua vitalitasnya atas nama membangkitkan Ling Wuan? Pasti ada alasan. Wang Lin saat itu pergi dalam keadaan menyesal. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertanya atau melawan, dia hanya bisa bertahan. Dia terus menanggung penghinaan, dan kebencian terkubur jauh di dalam hatinya. Sama seperti bagaimana dia menanggung kebenciannya terhadap keluarga Teng selama ratusan tahun. Namun, hari ini Wang Lin menatap planet Dongling untuk kedua kalinya, dan ia sekarang memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat dan dia melangkah maju. Raungan gemuruh bergema dan dia menyeberang ratusan ribu kaki dengan satu langkah. Saat deru bergemuruh, Wang Lin muncul 10.000 kaki jauhnya dari planet Dongling. Domain bintang bergetar dan riak menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Seolah-olah gelombang dimulai di lautan, dan terus menyebar. Seolah langkahnya mendarat di denyut ruang itu sendiri. Raungan gemuruh mengguncang planet Dongling.
Ekspresi ribuan pembudidaya di planet yang lebih kecil di sekitar planet Dongling berubah. Mereka merasakan dampak yang kuat datang dari atas, dan menabrak planet Dongling. Cahaya formasi berkedip-kedip dengan keras. Cahaya bersinar terang seperti matahari. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet yang lebih kecil merasakan suara hati mereka hancur. Sebuah kekuatan tampaknya memasuki tubuh mereka, dan energi asal mereka berputar dengan cepat. Seolah-olah hati mereka akan hancur karena getaran yang datang dari luar angkasa jika mereka tidak melakukan ini. Berdiri di luar planet Dongling, mata Wang Lin seperti kilat. Setelah dia muncul, dia membuka mulutnya dan dengan tenang mengatakan satu kalimat. "Kamu tahu siapa aku? Pergi ke sini sekarang." Satu kalimat ini mengungkapkan kemarahan Wang Lin yang telah ditekan selama 1000 tahun dan meletus kebencian Wang Lin untuk keluarga Xiang. Satu kalimat ini mengandung keputusasaan yang dia rasakan ketika dia datang ke sini dipenuhi dengan harapan tetapi pada akhirnya ditipu. Anda dapat mengambil hidup saya dalam pertempuran atau berburu saya seperti keluarga Yao. Namun, mereka berkomplot melawannya ketika harapannya mencapai puncaknya. Mereka telah memotong peluang Limuan untuk pulih. Mereka tidak hanya berkomplot melawannya, tetapi mereka juga berkomplot melawan seorang wanita lemah yang sudah mati. Ini bukan sesuatu yang bisa diterima Wang Lin. Gema menyebar sangat gila di bintang-bintang. Itu seperti guntur, dan menekan gemuruh dari langkah Wang Lin sebelumnya. Guntur mengisi domain bintang bersama dengan kalimat ini. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar planet Dongling menjadi neraka besar. Kalimat ini memicu gelombang suara yang bisa menyebabkan dunia itu sendiri runtuh. Itu seperti deru dewa kuno. Pada saat ini, badai yang tak terhitung jumlahnya mulai mengamuk. Badai ini mewakili kemarahan, dan kebencian Wang Lin yang mengerikan yang telah muncul selama lebih dari 1000 tahun. Cahaya formasi berkelebat di puluhan planet yang lebih kecil di sekitar planet Dongling. Namun, 9 planet itu tiba-tiba runtuh. Gemuruh-gemuruh bergema dan menyebar di semua domain bintang di bagian timur Alheaven. Ketika 9 planet runtuh, semua pembudidaya yang ditempatkan pada mereka terbunuh. Bahkan 27 pria tua yang mengendalikan 9 planet ini tidak bisa menolak sama sekali. Mereka ketakutan dan terkejut sebelum mereka terbunuh. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari raungan Wang Lin. Ribuan pembudidaya di puluhan planet kecil yang tersisa di sekitar planet Dongling semuanya batuk darah. Tampaknya beberapa kekuatan masih menembus formasi yang menahan deru. Hati mereka terguncang dan ketakutan mulai muncul. Saat deru bergema, planet Dongling bergema dan banyak retakan muncul di permukaan planet. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan sungai melonjak. Ada laut di bagian utara planet ini. Gelombang melonjak di laut ini, membentuk pusaran besar. Suara itu berubah menjadi ledakan yang mengalir ke lautan, membentuk tsunami setinggi 10.000 kaki yang mencoba menenggelamkan daratan. Ombak menerjang daratan dalam upaya menelannya. Raungan Wang Lin bergema ke daerah besar, cekung di bawah tanah. Bumi bergetar dan selokan raksasa muncul seolah-olah 2 tangan besar telah merobeknya. Mayoritas kepala di dalam meledak, dan bahkan aura kematian yang telah berkumpul di dalam selama puluhan ribu tahun didorong kembali. Peti mati kuning, bumi bergetar. Kemudian tutupnya hancur berkeping-keping di dinding. Raungan berjuang keluar dari peti mati tanpa tutup. Tangan kanan mengering keluar dari peti mati dan meraih tepi. Pada saat yang sama, cahaya formasi di sekitar planet-planet kecil yang tersisa di sekitar planet Dongling berkelebat. Mereka mulai berputar dengan cepat di sekitar planet Dongling, membentuk pusaran dengan planet Dongling di tengah. Wang Lin dengan dingin menatap segalanya di depannya. Matanya menyala dan dia melangkah maju. "Karena kamu tidak akan keluar, maka aku akan menyeretmu keluar. Siapapun yang berani menghalangi saya akan mati bersamamu." Sama seperti Wang Lin melangkah maju, perintah keluar dalam keluarga Lu di planet Dongling. Formasi, jadilah langit. Batasi iblis surgawi. Menekan semua arah. Sebuah tirai tipis muncul dan melilit tanaman Dongling. Dalam sekejap, tirai cahaya meningkat menjadi 1000 lapisan, 10.000 lapisan, 100.000 lapisan, 1 juta lapisan, 10 juta lapisan, sampai 99 juta lapisan.
Cahaya dari tirai cahaya menembus ruang dan menyebar ke segala arah. Itu memenuhi bagian timur Alhaven. Bahkan 3 domain lainnya bisa melihat cahaya yang kuat di timur. Semua Alhaven terkejut dengan ini. Kelompok-kelompok penggarap yang menarik planet, semua planet budidaya, dan pasukan penggarap yang bergerak semuanya melihat cahaya ini datang dari timur. Di daerah yang jauh dari planet Dongling, di tempat persiapan utama Alhaven berlangsung, lebih dari 600 planet telah berkumpul untuk membentuk formasi. Jauh di dalam pusaran, Tuan Lufu melihat ke kejauhan. Di sampingnya, Tuan Flamespak, Dewa Darah, dan Li Yun si pucat. Mereka merasakan cahaya tak berujung yang datang dari planet Dongling. Planet Dongling berasal dari zaman kuno. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa keluarga Lu telah membangkitkan semangat pembentukan selama puluhan ribu tahun. Setelah diaktifkan dan roh-roh masuk, kekuatannya akan mengejutkan. Saya ingin tahu apakah Wang Lin dapat membukanya. Saya tidak tahu bagaimana kultivasinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, itu akan membutuhkan waktu untuk memecah formasi planet Dongling. Lebih dari 90 juta lapisan cahaya membentuk formasi yang bahkan Master Lufu akan membutuhkan 20 napas untuk dibuka. Formasi ini telah mencapai batas pembudidaya langkah kedua. Bahkan pembudidaya Hawar Surga kelima akan merasa mustahil untuk menghancurkan formasi ini sendirian. Mata Wang Lin tenang dan dingin menyaksikan tirai cahaya mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Dia mengungkapkan cemoohan. Ini sedikit lebih menarik, namun, level ini tidak cukup. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. 7 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar. Energi dewa kuno yang kuat, atau lebih tepatnya, energi orde kuno, meletus dari tubuh Wang Lin. Saat aura ini muncul, itu menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi, dan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah ruang itu sendiri tidak bisa menahan aura orde kuno. Orde kuno adalah eksistensi yang lebih kuat dari dewa-dewa kuno. Karena dewa-dewa kuno bercabang dari orde kuno, saat aura ini menyebar, hantu raksasa muncul di belakang Wang Lin. Hantu ini buram, dan itu hanya kepala. Kepala tanpa mata kiri. Kepala ini besar dan menutupi seluruh langit. Tekanan kuat menyebar ke seluruh wilayah timur Alhaven. Saat aura ini muncul, semua pembudidaya yang merasakannya terkejut. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu di luar pemahaman mereka. Ketika Tuan Lufu melihat kepala raksasa ini, murid-muridnya menyusut dan tidak percaya memenuhi matanya. Ini, apa ini? Dewa kuno, setan kuno, iblis kuno? Tidak banyak orang tahu tentang keberadaan orde kuno. Ini adalah pertama kalinya Master Lufu melihatnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan membentuk kepalan. Saat dia menurunkan tangannya, dia dengan lembut melemparkan pukulan ke tirai cahaya. Saat Wang Lin melemparkan pukulan itu, tinju ilusi muncul dan terbang ke depan. Tinju ini berukuran ratusan ribu kaki. Dalam sekejap, tinju raksasa menyentuh 99 juta lapisan cahaya. Tirai cahaya bergemuruh dan menyala dengan cerah ketika tinju itu mendarat. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh domain bintang. Tanpa perlawanan sama sekali, lapisan tirai cahaya runtuh. Lebih dari 30 juta lapisan, 60 juta lapisan, 80 juta lapisan, 90 juta lapisan. Seolah-olah tinju itu mengenai permukaan air dan menghantamnya. Formasi itu runtuh dan hancur dengan cepat. Lapisan tirai cahaya terus runtuh, tidak mampu menghentikan tinju sama sekali. Hanya dalam satu napas, tinju menembus semua 99 juta lapisan. Formasi itu terkoyak, mengungkapkan pusaran yang dibentuk oleh puluhan planet yang berputar. Pusaran itu dihantam oleh pecahan-pecahan formasi, menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema. Retakan besar muncul di planet-planet ini, membuatnya tampak seolah-olah bisa runtuh setiap saat. Namun, ini tidak berakhir di sini. Tremble Dewa Wang Lin adalah pukulan kuat yang diciptakan dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 7 barunya yang diperolehnya dari warisan Orde Kuno. Formasi tirai cahaya itu seperti selembar kertas yang dihancurkan oleh satu pukulan. Itu bahkan tidak bisa mengimbangi 10% dari kekuatan pukulan. Hanya kekuatan fisik Dewa Kuno Bintang 7 yang bisa menyaingi pembudidaya langkah ketiga, jadi bagaimana bisa planet mungil Dongling melawan? Saat gemuruh-gemuruh bergema,
tinju ilusi bertabrakan dengan pusaran di sekitar planet Dongling. Itu meledak. Lusinan planet budidaya yang membentuk pusaran bergetar. Di lebih dari 10 planet, selokan besar muncul di permukaannya dan mereka menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sesaat kemudian, mereka semua hancur berantakan. Banyak pembudidaya hancur ketika planet-planet runtuh. Semua tua-tua yang kuat yang telah mempertahankan formasi tidak dapat melarikan diri. Mereka terhapus dari keberadaan bersama dengan planet ini. Pukulan Wang Lin dibebankan ke pusaran dan menembak ke arah planet Dongling. Saat tinjunya bergerak maju, selusin planet yang tersisa menabrak pukulannya, tetapi mereka semua runtuh satu persatu. Melihat bahwa kepalan tangan Wang Lin hendak mendarat di planet Dongling, teriakan sedih datang dari keluarga Lu di bagian utara planet ini. Hampir 10.000 pembudidaya semuanya mengeluarkan darah pada selusin lelaki tua di tengah. Tubuh lelaki tua itu segera mulai membengkak. Sesaat kemudian, tubuh para tetua ini tampak seperti bola darah. Pakaian mereka robek terbuka dan sejumlah besar pembuluh darah bisa dilihat di bawah kulit mereka. Pengorbanan darah, roh formasi, padatkan. Saat kata-kata ini bergema, selusin pria tua meledak menjadi kabut darah dalam jumlah besar yang berkumpul di tengah. Raungan datang dari kabut darah, dan kemudian bayangan darah melesat ke langit. Bayangan darah buram, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Namun, ada aura pembatasan kuat yang datang dari tubuhnya. Pada saat ini, bagian utara planet Dongling gelap. Semua cahaya digantikan oleh tangan raksasa. Pukulan Wang Lin telah turun ke planet Dongling. Bayangan darah dibebankan pada kepalaan. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan bertabrakan dengan tinju Orde Kuno Wang Lin. Gemuruh keras bergema di seluruh planet Dongling. Itu menyebar ke segala arah, melewati Wang Lin dan berjalan melintasi wilayah timur. Namun, sebelum gemuruh ini menghilang, bayangan darah meledak menjadi hujan darah yang turun dari langit. Sebelum hujan darah menghantam tanah, tinju Orde Kuno Wang Lin terbang melewatinya dan mendarat di bagian utara planet Dongling. Seluruh planet bergetar dan bumi di utara runtuh lapis demi lapis. Hampir 10.000 pembudidaya semuanya mati. Sebuah lubang pembuangan raksasa dengan lebar ratusan ribu kaki muncul. Lubang itu mencapai hingga 60% dari lingkar planet Dongling. Lubang pembuangan itu benar-benar hitam dan mengeluarkan bau darah. Planet Dongling bergetar. Meskipun tidak meledak, bahkan tsunami yang lebih kuat dipicu. Lautan terbang ke udara, setengah jatuh ke lubang pembuangan, sementara setengah lainnya jatuh seperti hujan di atas planet Dongling. Segera, bagian bawah lubang pembuangan yang dibentuk oleh pukulan Wang Lin menjadi lautan, dan perlahan-lahan diisi. Dari atas, cetakan tinju sangat jelas, itu tampak persis seperti manusia yang meninju lumpur. 8 napas. Dari saat Wang Lin melempar pukulannya, hanya butuh 8 napas untuk menutup tirai cahaya, semua planet yang lebih kecil hancur, keluarga Lu untuk dihancurkan, dan untuk lubang pembuangan raksasa muncul. Tuan Lufu tiba-tiba berdiri di dalam pusaran, kaget mengisi matanya. Dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar ketika menganalisis Wang Lin. Dia bahkan belum mencapai langkah ketiga, namun kekuatan pukulannya sudah mengerikan. 8 nafas. Tuan Lufu menarik napas dari udara dingin. Pikiran yang dia miliki ketika dia melihat pedang hujan hilang. Status Wang Lin dalam benaknya meningkat pesat. Dia sudah mencapai tingkat teman-temannya. Seluruh planet tertutupi oleh hujan air laut. Hujan turun di bumi, perlahan-lahan menyebar dan membentuk sungai. Kekuatan satu pukulan telah menghancurkan semua gunung di planet Dongling. Retakan yang muncul telah menjadi jalur bagi air laut untuk membentuk sungai. Tenggelam dan runtuhnya tanah utara membuat hujan tampak seperti air mata planet Dongling. Tatanan kuno Dewa Gemetar tidak hanya menyebabkan bumi bergetar, tetapi juga hati manusia. Keluarga Su di selatan semuanya terkejut. Panik dan putus asa muncul di mata mereka. Bahkan kepala keluarga Su dan berbagai tetua semuanya terkejut. Ini, kekuatan macam apa ini? Formasi kuno tidak bisa menghentikannya sama sekali. Semua planet budidaya runtuh, dan bahkan planet Dongling, yang telah ada sejak zaman kuno, bergetar. Pukulan ini telah melampaui imajinasi mereka. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada.
Itu sudah di ranah pembudidaya langkah ketiga. Keluarga Liu di bagian timur planet ini juga menyaksikan tumbukan jatuh dari langit, planet itu bergetar, dan keluarga Lu dihancurkan. Mereka semua menjadi diam. Bisakah planet Dongling menahan pukulan lain seperti ini? Di bagian barat planet Dongling, orang-orang dari keluarga Xiang mengelilingi daerah tempat leluhur mereka berada. Mereka menatap langit ketika hujan turun di tubuh mereka. Hati mereka terkejut karena takut. Xiang Yundong dipenuhi dengan kepahitan saat dia menatap dengan tercengang pada semua ini, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Adegan tadi terlalu mengejutkan, itu di luar imajinasi siapapun. Menghadapi kekuatan semacam ini, bagaimana mereka bisa melawannya? Bagaimana mereka bisa melawannya? Kepala keluarga Liu, tetua, dan hampir 10.000 pembudidaya, semuanya melihat ke barat. Keluarga Su di selatan sama, tatapan mereka semua berkumpul di barat. Bahkan di barat, anggota keluarga Xiang juga sama. Tidak diketahui siapa yang melihat ke arah mana leluhur berada dalam budidaya pintu tertutup pertama, tetapi segera seluruh keluarga Xiang melihat ke atas. Mereka menunggu kata-kata leluhur, untuk berperang atau mundur. Sebelum mereka bisa mendengar kata-kata dari leluhur, mereka melihat sosok putih salju di tengah hujan. Planet Dongling telah kehilangan semua pertahanannya sebelum Wang Lin. Dia telah muncul di langit dan tatapannya seperti kilat saat dia melihat ke barat. Masih belum keluar dari peti mati? Suara Wang Lin tenang dan tidak mengandung guntur, tetapi jelas memasuki telinga setiap pembudidaya di sini. Itu menciptakan tekanan tak terlihat pada semua pembudidaya. Pertempuran sampai mati. Raungan serak datang dari barat di mana leluhur keluarga Xiang berada di budidaya pintu tertutup. Raungan ini dipenuhi dengan teror dan kegilaan yang tak ada habisnya. Setelah dia berbicara, semua mata anggota keluarga Xiang menjadi merah dan mereka menuduh Wang Lin. Mereka tampak gila, seolah-olah kesadaran mereka telah terhapus dan digantikan dengan niat membunuh tanpa akhir. Ada juga keluarga Su di selatan. Hampir 10.000 pembudidaya semuanya menjadi gila. Mereka kehilangan akal sehat dan terbang ke udara. Adapun keluarga Liu di timur, semua pembudidaya menggunakan harta besar itu. Lampu mengerikan menembak ke langit seperti ular perak, semuanya diarahkan ke Wang Lin. Semua anggota keluarga Liu duduk setelah menggunakan harta karun itu. Mereka mulai membentuk segel, dan suara mantra yang diucapkan bergema. Mantra boneka darah. Nyanyian hampir 10.000 pembudidaya menyatu menjadi satu suara yang melesat ke langit. Kemudian aroma aneh, bunga muncul dari tubuh mereka. Ketika aroma bunga muncul, bunga matahari kuning raksasa muncul di tanah. Tepinya berwarna emas tetapi bagian tengahnya hitam. Banyak biji-bijian seperti biji dapat dilihat. Namun, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa biji-bijian ini adalah kepala dari 10.000 pembudidaya ini. Tepat pada saat ini, garis darah muncul di leher mereka ketika nyanyian mereka menjadi lebih keras. Segera, ada kilatan merah dan kepala mereka terputus dari tubuh mereka. Sejumlah besar darah mengalir dan menyatu dengan mantra untuk membentuk kekuatan yang kuat. Bunga matahari raksasa melepaskan cahaya keemasan dicampur dengan lampu merah darah. Itu terbang dari tanah dan dibebankan pada Wang Lin. Dari jauh, itu tampak seperti pilar cahaya raksasa menembak ke arah Wang Lin. Kekuatan destruktif dengan cepat menyebar dari dalam pilar cahaya. Kemudian bayangan tanpa kepala samar-samar muncul di dalam cahaya. Bayangan ini mengenakan baju besi dan memegang tombak saat menerjang di dalam pilar cahaya. Kekuatan ini melampaui batas pembudidaya langit kelima melalui beberapa metode yang tidak diketahui dan secara tak terbatas menutup mantra Jos Flame dari pembudidaya langkah ketiga. Bahkan dapat dikatakan bahwa aura dari pilar cahaya ini sangat dekat dengan aura tahap awal pembudidaya langkah ketiga Nirvana Void. Semua ini karena bayangan tanpa kepala di dalam cahaya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan kilatnya seperti tatapan menyapu. Dia melihat bayangan tanpa kepala. Pilar cahaya itu terlalu cepat, dan sekarang itu kurang dari 30 kaki dari Wang Lin. Seolah-olah itu memberi Wang Lin kesempatan untuk menghindar. Tapi Wang Lin tidak punya niat untuk menghindar. Matanya menyala dan dia mengangkat tangan kanannya. Saat pilar cahaya mendekat, tangannya menekan ke depan. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh planet Dongling dan menyebar ke segala arah sebagai raungan. Pilar cahaya bertabrakan dengan telapak tangan kanan Wang Lin.
Sosok tanpa kepala di dalam cahaya menyodorkan tombak di telapak tangan Wang Lin. Gemuruh-gemuruh bergema, rambut putih Wang Lin tersapu oleh angin kencang. Pakaiannya mengepak keras seolah-olah mereka akan robek tubuhnya. Namun, tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menahan serangan yang dekat dengan serangan pembudidaya Nirvana Void hanya dengan satu telapak tangan. Di bawah gemuruh-gemuruh, dunia tampaknya hancur berantakan. Sebuah jurang besar muncul di bumi di bawah Wang Lin. Parit menjalar jauh ke dalam planet ini, dan pada saat ini, bagian timur planet Donglin terpisah dari planet ini. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka jelas akan melihat bagian dari planet Donglin retak dan terpisah dari planet ini. Fragmen besar planet ini dipenuhi dengan para pembudidaya mati yang telah menggunakan mantra boneka darah terbang ke ruang yang luas. Planet Donglin menjadi lumpuh dan mulai runtuh dalam skala besar. Pilar cahaya menghilang dan sosok tanpa kepala menghilang dengan itu. Wang Lin tidak mundur satu langkah sampai pilar cahaya menghilang, lalu perlahan-lahan dia menarik tangan kanannya. Ada mantra seperti itu, menghancurkannya, sangat disayangkan. Saat pilar cahaya menghilang dan planet Donglin mulai runtuh, para pembudidaya yang tersisa semua menjadi gila karena nenek moyang keluarga Xiang telah berteriak untuk bertarung sampai mati. Mata mereka merah, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Wang Lin. Saya, Wang Lin, telah membunuh banyak orang. Saya tidak keberatan membunuh orang-orang. Saya tidak tahu mengapa Anda mengirim mereka ke kematian, tapi saya dapat memenuhi keinginan Anda. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melambai. Saat dia melambaikan tangan, api 9 warna muncul di mata kiri Wang Lin. Saat tangan kanannya melambai, api menyebar ke seluruh dunia. Penanam api eterial unggul dalam pertempuran kelompok. Dengan gelombang ini, api eterial mulai membakar di dalam tubuh para pembudidaya ini. Jeritan sengsara bergema saat mereka semua dibakar menjadi abu. Tidak ada pengecualian. Dalam sekejap, Wang Lin seperti lilin yang menyala, dan para pembudidaya gila ini seperti ngengat yang terus mati ke api. Saat lautan api menyebar, seluruh langit menjadi tertutup oleh gas putih. Wang Lin perlahan berjalan menuju bagian barat planet ini, di mana leluhur keluarga Xiang telah mencuri vitalitasnya. Saat Wang Lin bergerak maju, jeritan sengsara terus bergema. Semua pembudidaya yang dekat dengannya dibakar menjadi abu. Segera, Wang Lin tiba di bagian barat planet ini, di mana bumi berwarna merah gelap. Di depannya adalah jurang yang dalam yang mengarah ke gua leluhur keluarga Xiang. Wang Lin mengambil langkah ke depan dan memasuki jurang. Saat dia masuk, raungan datang dari bumi peti mati berwarna kuning. Cairan kuning kental dalam jumlah besar terbang keluar dan membentuk gelombang yang melesat ke arah Wang Lin. Bau daging busuk dan aura kematian dikombinasikan dengan cairan ini dan membentuk badai yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, dan saat badai mendekat, dia melambaikan tangannya. Badai itu runtuh, dan cairan kuning itu mengeluarkan suara mendesis ketika jatuh di bebatuan di sekitarnya. Pada saat yang sama, tangan kanan kering yang memegang ujung peti mati mencengkeram keras. Suara serak dan serak keluar dari peti mati. Orde Kekaisaran kuno menyatakan bahwa mereka yang menghancurkan planet Donglin akan membunuh 9 generasi keluarga mereka. Ketika suara-suaranya bergema, leluhur keluarga Xiang berjuang untuk berdiri dengan tubuhnya yang menakutkan. Tubuh kurus itu benar-benar busuk. Tidak ada kulit, hanya ada darah dan daging hitam. Ini tidak lagi tampak seperti orang, tetapi mayat yang telah membusuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada pembuluh darah yang terkubur di dalam daging yang tampak seperti mereka berjuang untuk tetap hidup. Hanya di dada, tempat pembuluh darah bersilangan, bisa terlihat jantung merah tua seukuran kepalan tangan. Jantung ini berdetak, namun, apa yang dilepaskannya bukan kekuatan hidup tetapi aura kematian yang kuat. Mata merah darah menatap Wang Lin, mengungkapkan sedikit kemarahan dan ketakutan. Aura yang kuat dari pembudidaya langit kelima datang dari tubuhnya. Aura ini mengumpulkan aura kematian yang kuat di sini dan mengubahnya menjadi jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah jiwa-jiwa yang sedih semua meraung pada Wang Lin. Meskipun orang tua itu telah merilis kultivasi Heaven's Blade kelimanya, dia terlalu lemah di mata Wang Lin.
Mengabaikan pusaran kematian yang dibentuk oleh leluhur keluarga Xiang, Wang Lin turun ke selokan dan melangkah ke dalamnya. Tepat saat tubuhnya masuk, pusaran mundur seolah takut mendekati Wang Lin. Melihat Wang Lin mendekat, rasa takut dalam leluhur keluarga Xiang menjadi lebih kuat. Dia meletakkan tangan kanannya di jantung yang berdetak kencang dan semburan mengaum dengan cepat datang dari mulutnya. Dengan tangan kanannya di dadanya, aura kematiannya terbalik dan dia menggunakan mantra Qixi yang hebat. Mantra Qixi mengubah aura kematian menjadi kekuatan hidup dengan kekuatan. Tubuh busuknya mulai pulih dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantra Qixi-nya, Wang Lin kurang dari 30 kaki dari leluhur keluarga Xiang. Ketika Wang Lin mendekat, dia dengan santai menunjuk ke depan. Suara letusan bergema dan lengan leluhur keluarga Xiang runtuh menjadi daging yang membusuk. Rasa sakit yang hebat membasuhnya dan dia dengan cepat mundur dari peti mati. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri jauh, Wang Lin menunjuk untuk kedua kalinya. Gemuruh-gemuruh bergema dan kaki membusuk leluhur keluarga Xiang runtuh. Tubuhnya diseret ke arah Wang Lin oleh kekuatan hisap yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, Wang Lin meraih kepala leluhur keluarga Xiang. Wang Lin tidak membuang waktu berbicara sama sekali. Energi asalnya diaktifkan di dalam tubuhnya dan dia mulai menggunakan pencarian jiwa untuk menemukan jawaban yang dia cari. Kamu berani membunuhku? Keluarga Xiang saya adalah cabang dari keluarga Dongling kuno. Orang tua ini berasal dari keluarga cabang keluarga Dongling. Orang tua ini bernama Dongling Tai. Kamu berani membunuhku? Ada kegilaan di bawah rasa takut di matanya. Dia berteriak keras ketika Wang Lin mulai mencari jiwa. Namun, tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Ketika dia melanjutkan pencarian jiwa, dia melihat ke atas dan melihat ke langit di luar selokan. Sinar cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan menyebar ke segala arah. Segera, sebuah gerbang emas muncul di dunia. Ada dua kata kuno di gerbang emas ini. Dua kata ini adalah sebuah nama. Dongling.